Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, sahabat Salmud dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Bapak Ihsan, Nur Ihsan. Ini merupakan guru SD Salsabila Al-Mutiin sekaligus sebagai Ketua PBDB tahun 2023-2024. Betul ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Tapi sepertinya tahun kemarin juga pernah menjabat ya? Sebagai ketua juga ya? Ya, udah 2 tahun ini. Oh 2 tahun ya, periode kedua berarti Ya, ya? periode kedua ini. Mungkin bisa kenalan dulu sama pemirsa yang ada di luar sana, biar lebih kenal dekat dengan Pak Ihsan. Karena nanti secara tidak langsung Bapak kan yang menerima mereka ya? Insya Allah. Oke, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Insinyur Haji Suroyo MSI selaku Ketua Yayasan Al-Mutiin dan beserta Yayasan Al-Mutiin seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Imam Sofyan SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Salsabila Al-Mutiin. Dan yang kami hormati juga seluruh guru dan karyawan SDIT Salsabila Al-Mutiin, dan tak lupa anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai semuanya. Sebelumnya marilah kita haturkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di acara ngobrol bareng dengan Ibu Bekti dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa salat serta salam selalu kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan saufanya di yaumul akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Baiklah, tadi sama Ibu MC-nya saya disuruh perkenalan. Perkenalkan, nama saya Bapak Nur Ihsan SPD, guru kelas 4A SDIT Salsabila Al-Mutiin, dan untuk tahun ini alhamdulillah diberikan amanah untuk mengkoordinir atau mengetuai PPDB tahun 2022 dan tahun 2024 seperti itu. Nah, begitulah profil dari Pak Nur Ihsan. Untuk hari ini kita mau berbincang-bincang dengan tema PPDB 2023-2024. Sudah dibuka ya gelombangnya. Jadi dibukanya kapan Pak kemarin? Dibukanya kurang lebih sebelum saya jawab, dari teman-teman sanak saudara Al-Mutiin, saudara yang punya saudara, bisa lihat di IG kami atau website kami, atau juga bisa tanya-tanya di SDIT Salsabila Al-Mutiin di jam kerja, bahwa tadi PPDB kami sudah dibuka itu tanggal 1 November kemarin. Nah, itu untuk gelombang 1 sudah dibuka 1 November sampai 23 Desember untuk gelombang 1. Gelombang 1. Nah, sebenarnya untuk berapa gelombang sih untuk PBD tahun ini dibuka, Pak? Kalau gelombangnya itu kami membuka 3 gelombang. Yeah. Namun flashback dari kemarin-kemarin kita 2 gelombang alhamdulillah sudah penuh, Bu. Sudah penuh. Jadi, ya kuotanya ya. Untuk gelombang 3 itu kami di brosur tidak menerangkan tanggal-tanggalnya, karena itu di gelombang 3 itu bila kuota belum terpenuhi. Nah, bila kuota belum terpenuhi maka kami membuka gelombang 3. Tapi kalau kuota sudah terpenuhi tentu gelombang 3 nggak ada. Makanya yang belum bergabung silahkan bergabung, yang masih ragu-ragu silahkan tanya-tanya, boleh WA, boleh langsung ke sekolah untuk silaturahmi, bahkan boleh ngajak putra-putrinya langsung untuk datang ke sekolah juga sangat boleh. Nah, untuk gelombang 2-nya, 2 Januari sampai 10 Maret nih, insya Allah nanti sampai 10 Maret. Nah, untuk gelombang 1 seperti itu, 1 November sampai 23 Desember 2022. Oke Pak, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi nih, mungkin bisa dijelaskan ya untuk profil sekolahnya sendiri seperti apa sih Pak? Gitu. Untuk profil sekolah ya Bu, tentu yang tahu banget tentang profil sekolah ini sudah banyak banget tahu di website, di Google, bahkan sudah banyak, bahkan di IG kami, di YouTube kami itu ada banyak, mengetik ada SDIT Salsabila Al-Mutiin, itu tentu sudah sangat banyak informasi dari kami. Namun supaya lebih jelasnya, di brosur kami juga sudah kami terangkan bahwa sekolah ini berdiri
yaitu dari Yayasan Al-Mutiin ya. Yayasan Al-Mutiin itu di dekat jalan, jadi di Jalan Cendrawasih ya. Yaitu sekolah kami berada di Komplek Masjid Islamic Center Al-Mutiin. Nah, itu berada di Maguwo, Banguntapan, Bantul, seperti itu. Pak, untuk persiapannya sendiri PPDB tahun 2023 ini seperti apa? Apakah masih sama dengan tahun kemarin atau ada sedikit perubahan atau banyak malah perubahannya atau seperti apa? Kalau masalah persiapan tentu hampir sama ya Bu, sama kemarin. Tentu ada evaluasi dari yang kemarin. Untuk persiapannya ya kami tentu rapat koordinasi. Yang pertama pembentukan panitia, rapat koordinasi, rapat koordinator dulu sebelum rapat besar. Nah, setelah rapat koordinator baru kita rapat besarnya. Jadi semua guru karyan kami ajak rapat bagaimana sih supaya mensukseskan PPDB tahun ini seperti itu. Tapi saya lihat kemarin Pak sudah ada beberapa yang udah datang ya, meskipun gelombang pertama aja kayaknya belum dibuka waktu itu ya, belum. Udah ada yang masuk ya. Itu gimana Pak? Nah, kemarin ceritanya alhamdulillah banget. Tentu itu bukan kehebatan kami ya, itu adalah pertolongan Allah sendiri ya. Karena Allah lah yang membukakan mata hati Bapak Ibu wali calon santri untuk masuk ke sekolah kami. Sebelum dibuka itu memang sudah ada beberapa yang tanya-tanya Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini PPDB apa sudah dibuka? Belum, mohon maaf. Tapi kalau mau tanya-tanya boleh? Boleh. Nah, kebetulan tanya-tanya kalau sekalian pengen membeli formulir kan sangat boleh ya Bu ya, sangat boleh. Jadinya untuk sampai saat ini berarti kan sekarang sudah 1 minggu ini ya. 1 minggu itu sudah hampir 1 kelas terpenuhi Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hampir 1 kelas terpenuhi. Mulai dari TK IT kami, TK IT Al-Mutiin, bahkan banyak juga yang dari luar sudah masuk di data kami. Alhamdulillah sudah lumayan ini. Kalau untuk kuotanya sendiri itu rencana mau berapa? Nah, kalau kuota itu kami membuka 3 kelas. Satu kelasnya kurang lebih maksimal 28 siswa. Satu kelas itu 28 siswa, jadi 28 kali 3 seperti itu. Jadi ini udah 1 kelas aja udah hampir terpenuhi ya? Alhamdulillah. Untuk gelombang pertama ini baru seminggu ya Pak? Baru ya? seminggu ini. Jadi buat yang di luar sana, ayo segera daftarkan diri kalian pokoknya ke SDIT Salsabila Al-Mutiin. Gimana sih dari SDIT Salsabila sendiri apa namanya? Membuat trik-triknya agar lebih menarik gitu loh. Tentu kalau trik setiap sekolah itu mesti ada ya Bu ya, mesti ada. Bahkan itu ada yang bersifat pribadi juga dari sekolah bahkan ada. Tapi kalau trik secara umum yang saya bagikan trik secara umum aja ya ini. Trik secara umum tentu kita pertama menyasar untuk keluarga kita dulu. Contoh TKIT, contoh keluarga yang punya saudara di SD, contoh misal kakaknya itu sudah kelas 5 misalnya, punya adik yang pengen daftar. Nah, itu kita sasar dulu. Karena apa? Karena keluarga kita harus sudah masuk dulu ke kita sebelum orang lain dulu. Nah, namun untuk orang lain juga nggak usah sungkan-sungkan. Pokoknya datang aja ke sekolah, cari informasi bahwa insya Allah kami di jam kerja selalu membuka. Tadi pertanyaannya masalah trik ya. Masalah trik itu secara umum ini. Secara umum kita online. Trik online-nya yaitu kita bikin status atau kita share-share di grup-grup. Nah, itu. Selain itu juga kita silaturahmi ke TK-TK. Bahkan kami juga menawarkan untuk bagi TK yang pengen berkunjung di sekolah kami, itu juga bisa. Nanti menghubungi Pak Kepala Sekolah aja, kita janjian jadwalnya. Nanti kita mengundang TK yang pengen ikut berkunjung di kita, lihat-lihatlah ada apa sih di SDIT. Itu boleh juga, boleh banget. Nah, selain itu kita juga pasang banner tentu. Nah, itu secara umum sih itu aja Bu, enggak namanya PPDB itu kan sifatnya mengalir ya Bu ya. Suatu keberuntungan jika kita bisa terpenuhi dan tentu pertolongan Allah lah. Semoga nanti PPDB tahun ini lancar aja. Amin. Apakah Pak PPDB tahun ini, tahun 2023 ini SDIT Salsabila itu buka pendaftaran online? Kalau online nggak ada kita. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi, kita fokus ke offline. Offline aja? Ya, fokus ke offline. Kenapa ke online? Karena supaya wali santri itu berharapan kita itu datang ke sekolah. Kenapa kok datang ke sekolah? Harapan kita juga wali santri itu membawa anaknya.
Kenapa? Supaya lebih mantap. Oh, ini loh sekolah anakku, calon sekolah anakku. Oh, ini loh jika mau pengen jalan-jalan ke lantai 2, lantai 3, kantornya sebelah mana, kelasnya seperti apa, kan tahu lah. Nah, itu sengaja kita memang nggak buka secara online supaya apa? Wali santri dan salon santri itu tahu, benar-benar tahu sekolah yang akan dimasuki oleh anaknya. Kenapa? Yang namanya mendaftarkan anaknya itu kan butuh kelegaan, keridhaan orang tua supaya nanti setelah mengantar anak, orang tua ngantar itu udah sangat lega. Oh, di ini loh sekolah anakku, kan jadi tahu. Jadinya untuk kali ini kita nggak membuka yang online, jadi semuanya offline. Datang ke sekolah, ambil formulir, terus nanti pengembalian formulir H+7, udah nanti dimasukkan. Nanti akan ada wawancara dan observasi siswa, dan yang terakhir temu wali perdana. Udah sesimpel itu sih sebenarnya. Pak, kalau ini kan otomatis anak-anak kan belum lulus juga ya? Belum lulus. Nah, untuk syarat daftarnya sendiri itu apa aja, Pak? Oke, untuk syarat daftar sangat simpel kalau usia SD. Pokoknya usia 6 tahun, nih usia 6 tahun di bulan Juli 2023. Ya, syaratnya 6 tahun di bulan Juli 2023. Dan ada syarat lagi yang sudah tertuang di brosur kami ya, yaitu tentu sehat jasmani dan rohani. Ya, maksudnya sehat jasmani dan rohani itu tidak perlu penanganan khusus, jadi normal-normal aja gitu loh Bu. Karena di sekolah kami belum ada yang seperti inklusi, itu belum ada. Jadi yang sehat jasmani dan rohani. Terus mengisi formulir. Setelah mengisi formulir nanti setelah H+7 kan mengembalikan formulir. Lah, setelah mengembalikan formulir itu melampirkan foto 3x4 1 lembar, fotokopi akta kelahiran 1 lembar, sama fotokopi KTP orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu 1 lembar. Cukup itu aja. Nah, jadi buat kalian yang usianya udah 6 tahun ke atas, kalian sudah bisa langsung aja datang ke SDIT Salsabil Al-Mutin untuk mendaftar. Di sini Pak, kalau untuk program unggulannya dari SDIT sendiri seperti apa? Kalau program unggulan, kami sudah ada ekstra sendiri yang namanya ekstra unggulan. Itu tahfiz ya, tentu tahfiz itu juz 30 wajib. Dan tadi kita menargetkan untuk hafal 2 juz, 29 dan 30 itu mewajibkan itu. Dan kalau program unggulan atau dibilang bisa ekstra unggulan juga ya, yaitu ada banyak sekali, itu dilaksanakan pada hari Sabtu, yaitu MTQ, MTTQ, MHQ, Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika, dan satu lagi itu sepak takraw. Itu ada. Jadi memang lebih fokus ke yang keagamaan ya, karena memang MTQ, MTTQ kan harus bisa baca Quran tartil, bisa qiraah, hafalannya bagus, itu kan menjadi aset bagi orang tua yang sangat luar biasa. Seperti itu kan. Nah, buat anak-anak yang, maksud buat orang tua yang anaknya insya Allah pengen menjadi apa namanya Pak, generasi penerus bangsa yang Islami ya, mungkin bisa mendaftarkan diri ke SDIT Salsabil Al-Mutin, karena memang lengkap banget ya untuk bidang keagamaannya ya Pak ya. Bagaimana ada, alhamdulillah. Dan itu lulus itu harus sudah hafal harus 2 juz 29 sama juz 30 itu emang itu wajib ya, wajib dari SDIT Salsabil Al-Mutin. Kalau untuk jadwal sekolahnya sendiri seperti apa Pak? Untuk jadwal sekolah tentu secara umum ya Bu ya. Umum itu jam 7 kita sudah harus masuk. Jam 7 kita harus masuk, dan nanti kepulangan jam 14.15 itu bagi yang tidak ekstra. Kalau yang ekstra tentu lebih sore, yaitu sampai jam 15.30 itu untuk yang ekstra. Tapi kalau yang tidak ekstra jam 14.15 sudah pulang. Nah, ngomong-ngomongin ekstra nih, kira-kira di SDIT Salsabil Al-Mutin ini ekstranya apa aja Pak? Tentunya ada ekstra unggulan, ekstra ada wajib, yang reguler. Oke, monggo silahkan dijelaskan. Kalau untuk ekstra, alhamdulillah sangat banyak sekali ya Bu ya. Yang pertama ekstra wajib dulu. Ekstra wajib untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu ada ekstra pramuka. Itu wajib banget. Itu harus ikut ekstra pramuka kelas 2 sampai kelas 5. Kalau untuk ekstra wajib lagi ada drum band. Drum band itu ekstra wajib untuk kelas 3. Itu harus itu. Untuk yang lain itu ada robotik, ada musik atau akustik, ada dai, tari, pencak silat, pantomim, angklung,
pramuka. Nah, tadi pramuka udah ya. Nah, pramuka itu nanti bisa memilih, anak-anak jadi bisa memilih, oh, anak saya itu pengennya ekstra yang gerak-gerak, tentu bisa ikut silat atau nari. Nah, oh, anak saya itu sukanya menggambar. Nah, di sekolah kami juga ada ekstra lukis. Nah, tentu ekstra ini udah terinclude sama biaya yang masuk di sekolah kami. Nah, kalau ada ekstra yang berbayar, Bu, ekstra yang berbayar ini yaitu ekstranya robotik. Robotik itu ekstranya berbayar. Nah, khusus robotik yang lain sudah terinclude oleh biaya SPP-nya. Seperti itu. Nah, ini yang pasti nggak ketinggalan dari topik ini, yaitu tentang biaya. Tadi kan udah dijelaskan juga untuk biayanya. Itu seperti apa Pak biaya? Mungkin bisa dijelaskan atau enggak, nanti bisa searching aja atau seperti apa mungkin? Kalau tentang biaya itu tentu saya sendiri nggak begitu hafal ya Bu ya, untuk biayanya untuk apa aja dan lain-lain. Nah, nanti bisa dibuka aja di Instagram kami atau di website kami. Nah, itu bisa, di situ sudah kami terangkan biaya awal masuk, yang untuk ekstra segini, yang untuk apa segini, dan untuk istilahnya SPP berapa, di situ udah ada insya Allah biayanya. Gitu. Kalau untuk kegiatannya sekolah sendiri Pak? Untuk kegiatan sekolah juga banyak tentu, tapi juga sudah dibagi-bagi, kelas 5 kegiatannya apa, kelas 4 kegiatannya apa. Lah di sini ada kegiatan yaitu tahfiz Quran. Nah, tahfiz Quran ini nanti akan dibantu oleh ibu guru BTAQ. Nah, ibu BTAQ, nah nanti tahfiznya tadi tentu ada murojaah di kelas. Nah, itu di sekolah kami itu jam 7 sampai jam 7.30 itu belum pelajaran. Tapi itu murojaah seperti itu. Ya hafalan hadis, hafalan doa itu jam 7 sampai jam 7.30. Nah, terus ada outbound. Nah, ini outbound itu biasanya dilaksanakan setelah kegiatan PAS 1. Nah, sebentar lagi ini outbound, kita di bulan besok bentar lagi PAS. Nah, itu setelah PAS 1 ya, PAS 1 itu nanti setelah itu outbound. Nah, terus selain outbound juga ada renang. Ada renang itu dilaksanakan setelah ujian juga setahun 3 kali, yaitu setelah PTS, biasanya setelah PTS dan PAS yang kedua itu ada outbound. Selain itu juga ada life skill. Life skill itu untuk kelas 4, terus field trip itu untuk kelas 3, dan kunjungan tema itu untuk kelas 5. Selain itu juga ada camping nanti untuk kelas 5. Camping untuk kelas 5. Jadi memang banyak kegiatan ya untuk di SJIT sendiri. Alhamdulillah ya? Banyak. Apalagi kalau habis PAS itu kan banyak kegiatan untuk merefresh ya Pak. Nah, merefresh lah, tujuannya ya. Iya, makanya itu ada outbound, kalau nggak outbound renang. Jadi supaya misalnya PAS atau PTS atau ujian lah, ujiannya itu selesai hari Jumat. Nah, nanti hari Sabtunya langsung kita renang kemana gitu. Iya, ajak renang supaya fresh gitu aja. Jadi memang tidak hanya memberikan pembelajaran di sekolah aja ya Pak. Iya, jadi memang di luar sekolah mereka di luar sekolah juga ya life skill, kunjungan tema. Jadi misal kita kelas bareng-bareng ke Gerabah di Bantul. Nah, itu kan juga anak-anak supaya tahu, oh begini cara Gerabah. Kita kunjungan ke Taman Pintar atau mana, itu juga adalah seperti itu. Cek kesehatan itu sebagai unggulan juga kan Pak? Kami memang ada cek kesehatan, karena mau bagaimanapun kesehatan anak kan perlu ya dicek terus ya. Misalnya kesehatan gigi, kesehatan mata, misal lagi batuk pilek atau apa kan bisa dicek. Nah, cek kesehatan itu dilaksanakan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu kebetulan kami sudah punya klinik ya, sudah punya klinik. Nah, nanti dilaksanakan di klinik tersebut, dicek apa aja yang dicek, misalnya kesehatan mata, kesehatan gigi. Nah, terus misal yang lagi batuk pilek atau apa, misal ada alergi atau apa, nanti dicek di situ. Itu sebulan sekali. Jadi buat ayah bunda yang ada di luar sana, kalau udah masukin anaknya di SD itu Salsabila Al-Mutin, tentunya udah nggak khawatir lagi ya Pak ya, karena memang udah punya klinik. Jadi ya, kalau udah punya klinik sendiri, bahkan sangat dekat dengan sekolah ini. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada apa-apa tuh sempat tertangani gitu sih ya Pak ya. Itu memang bagus sih Pak, karena orang tua tuh kalau anak otomatis kan kita berpisah sama anak ya, sekitar 10 jam mungkin ya Pak di sekolah. Dari jam 7 sampai jam 2 lah, 2/4 kan khawatir ya anak saya gimana di sekolah. Kalau jatuh
nanti seperti Seperti apa, apa. kalau anak saya tiba-tiba panas seperti Panas, apa. Nah, iya, itu udah betul. nggak perlu khawatir, insya Iya, Allah benar kalau sekali. panas mudah mendadak kita bawa ke klinik. Iya, benar sekali. Bahkan ada UKS-nya di situ, UKS perlengkapannya juga udah lengkap juga. Kalau misal cuman minyak itu banyak banget, sudah ada lah insya Allah. Dan obat-obatan juga udah Obat-obatan lengkap ya, nggak Pak, ya? ada, gitu. Oke, terus pokoknya ini insya Allah Insya sekolahnya Allah. bagus. Bagus. Maksudnya untuk sarananya, Sarannya. kegiatannya semua insya Allah Amin. sudah lengkap. Amin. Gitu Pak. Iya. Kalau untuk harapannya nih Pak, PPDB tahun ini seperti apa dari Pak Ihsan? Kalau dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman juga, dari seluruh kepanitia PPDB, tentu diharapkan PPDB tahun ini tentu lebih lancar, ya, lebih lancar dari tahun kemarin. Insya Allah lebih cepat juga mendapatkan murid yang banyak dan semoga mencetak anak-anak yang solihah di sekolah kami. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Amin. Oke. Nah Pak, untuk kurikulumnya sendiri nih kan udah banyak di luar sana, apalagi tahun 2023, 2024 ini kan udah ada kurikulum Merdeka. implementasi kurikulum merdeka. Iya, Nah, betul apakah sekali. di SD Salsabila Al-Mutin ini udah menerapkan kurikulum tersebut? Nah, alhamdulillah untuk kelas, bahkan di semua sekolah ya Bu ya, untuk kelas 1 sama kelas 4 itu sudah menggunakan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum merdeka. Sedangkan untuk kelas yang lain, kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, jadi untuk kurikulumnya sendiri udah kurikulum merdeka sudah, untuk kelas 1 kita udah dan mengikuti, 4, ya. pokoknya kita mengikuti pemerintah lah, Pemerintah ya, tetap insyaallah. diikutin pemerintah. Untuk fasilitasnya sendiri Pak, di SD Fasilitas Salsabila. sekolah di sekolah kami, alhamdulillah ya, kita sudah bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti apa sih maksudnya kok perkembangan zaman? Tentu mungkin kalau di zaman dulu, zaman kita sekolah dulu, bahkan kenal komputer itu mungkin SMA atau SMP, SD itu wah belum tahu. Tapi alhamdulillah kalau di sekolah kami lab komputer sudah ada, lab komputer sudah ada. Terus fasilitas yang lain, gedung 3 lantai ya Bu, gedung 3 lantai. Terus ada juga lapangan takraw, dan pokoknya lapangan untuk olahraga itu juga luas, alhamdulillah juga luas. Selain itu perpustakaan dan yang penting juga masjid. Nah, masjid itu kami juga sudah ada Islamic Center yang ada di sekolah kami, Iya, yaitu karena Yayasan memang- Al-Mutiin. Oke? Karena memang di SD itu Salsabila sendiri sudah membiasakan anak-anak untuk sholat ya Pak ya, Alhamdulillah. sholat duha bersama, sholat duhur juga berjamaah juga. Yeah. Nah, ini masalah sholat ya, ini Yeah. tentu apalagi IT, nah itu mesti yang ditanyakan oleh orang tua itu sholat, hafalannya gimana, baca Qur'annya gimana. Lah, ini untuk baca Qur'an itu kami menggunakan sudah ada guru tersendiri ya Bu ya, berarti yaitu guru PTAQ, yaitu guru Quran, sudah dihandle guru Quran tersendiri, hafalan juga sudah. Nah, itu masalah sholat ya, ini masalah sholat tentu penting, banyak orang tua yang tanya nanti sholatnya bagaimana dan lain-lain. Ini untuk sholat kami wajibkan untuk semua kelas itu sholat duha berjamaah, yaitu sholat duha itu secara berjamaah di kelas-kelas, nanti diimamin oleh salah satu dari siswa yang laki-laki, nanti secara bergiliran. Loh, kenapa kok di kelas? Nah, ini juga jadi pertanyaan juga. Nah, kenapa kok di kelas? Karena supaya untuk melatih anak-anak yang cowok supaya bisa jadi imam. Nah, yang cewek bisa nanti mengikuti makmum di belakangnya. Sholat duha wajib ini. Bahkan semua kegiatan harus diselipi sholat duha. Misalnya mau renang jam 7 kumpul. Nah, nanti jam 7 sampai setengah 8 kita sholat duha dulu. Mau outbound, bisa outbound nanti selipin sholat duha dulu. Bahkan kegiatan yang sifatnya di sekolah, misalnya kemarin terakhir itu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu setelah upacara sholat duha dulu. Makanya alhamdulillah sudah jadi kebiasaan di sekolah kami, yaitu anak-anak itu sholat duha sudah ibaratnya udah familiar lah, sudah nggak canggung sama sholat duha. Bahkan sholat duha 2 rakaat, zikir, doa, bahkan plus doa sholat duha itu sudah anak-anak insya Allah sudah terhandle semua. Terus selain sholat duha kan juga berhubung ini full day, kan tidak setengah 12 pulang, otomatis sampai sore kan. Lalu bagaimana sholat duhurnya? Nah, ini juga sangat jadi pertanyaan kepada wali murid. Sholat duhurnya kita di sekolah. Nah, sekolah secara berjamaah juga. Nah, khusus hari Jumat yang putra kelas atas itu kelas 4, 5, 6, yang putra itu
nanti jamaah sholat Jumat, khusus hari Jumat jamaah sholat Jumat. Jadi mengikuti sholat Jumat nanti setengah 12 keluar langsung ke masjid, ya, ke Masjid Islamic Center kami, ke masjid. Terus yang putri gimana? Yang putri ada yang namanya program yaitu keputrian. Keputrian itu ngapain? Nah nanti kelas yang putri 4, 5, 6 itu digabung jadi satu di dalam satu ruang kelas dan didampingi oleh satu guru. Satu guru itu nanti akan ada istilahnya sedikit pengarahan lah kepada anak-anak, dan guru tersebut juga menjadi imamnya anak-anak sholat zuhur untuk yang putri. Kalau yang putra di masjid nanti sholat Jumat, seperti itu. Ya, jadi memang kegiatan ini itu untuk membiasakan anak-anak baik di sekolah maupun nanti dibiasakan untuk melakukan kegiatan itu dan dibawa sampai ke rumah. Amin. Kokurikuler itu apa tuh? Nah, kokurikuler itu ini adalah kegiatan tambahan kami, yaitu ada English Club ya. English Club ya, di situ anak-anak tentu mau bagaimanapun walaupun masih SD kan tetap harus ada istilahnya modal lah untuk bahasa Inggris. Nah, untuk English Club itu dikoordinir atau dikomandoi oleh Bapak Ahmad Budianto. Nah, nanti yang penasaran tentang ini bisa nanti tanya-tanya sama Bapak Budi. Nah, English Club itu seperti apa? Nah, itu tentu ada kerjasama. Nanti kemarin itu habis mendatangkan dari luar negeri mahasiswa yang sekolah di sini, kemarin dari UNJ datangkan ke sini. Nah, sembari ngobrol-ngobrol lah supaya anak-anak, oh ini loh berbahasa Inggris itu seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih English Club seperti ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa berbincang-bincang sama Bapak Budianto SPD. Nah, disitulah istilahnya nahkodanya English Club nanti bisa diagendakan untuk ngobrol-ngobrol banyak tentang itu. Baik, mungkin untuk informasi PPDB tahun 2023-2024 cukup sampai sini dulu ya Pak ya. Mungkin dari Pak Nur Ihsan sendiri ada pesan-pesannya untuk ayah bunda yang ada di luar sana, monggo. Untuk para orang tua di rumah, tentu menyekolahkan atau mencarikan sekolah yang terbaik untuk anaknya adalah kebaikan atau amanah yang harus kita jalankan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi di masa depan, itu tergantung juga bagaimana cara kita memilih sekolah untuk putra-putri kita. Nah, salah satu solusinya yaitu di SDIT Salsabila Al-Mutiin. Monggo Bapak Ibu yang penasaran boleh langsung datang ke sekolah kami. Yang pengen langsung mendaftar boleh juga, kuota masih terpenuhi. Sekali lagi, anak adalah amanah untuk kita bersama, maka dari itu mari kita menjaga amanah tersebut dengan menyekolahkan anak di yang sekolah yang terbaik. Sekali lagi, harta yang paling berharga adalah salah satunya adalah anak. Nah, cukup sekian dari saya. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga, bisa berbagi informasi juga tentang PPDB tahun ini di SDIT Salsabila Al-Mutiin. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, ayah bunda, orang tua yang ada di luar sana yang masih ingin menanyakan lebih dalam lagi bisa langsung datang aja ke SDIT Salsabila Al-Mutiin yang berada di Jalan Cendrawasih, Maguwo, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.